Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Iwan Setiawan. Baiklah, pada kesempatan yang baik ini kita akan masuk ke materi PKK TKRO atau Produk Kreatif Kewirausahaan Teknik Kendaraan Ringan Otomotif. Adapun materi yang hari ini akan saya bahas adalah pengujian kendaraan bermotor ya. Ini biasanya suka diuji untuk kendaraan-kendaraan yang sudah beredar di pasaran ya, untuk menguji layak jalan atau apa namanya sesuai standar atau tidak. Kalau yang sebelumnya ada juga pengujian kendaraan itu di pabrik untuk kendaraan-kendaraan yang akan dipasarkan. Nah, kalau pada hari ini adalah kendaraan-kendaraan yang sudah beredar di pasaran dan harus melalui proses pengujian kendaraan bermotor. Nah, ini pengujian kendaraan bermotor di kantor Dishub ya, Dinas Perhubungan. Jadi ada prosedur pemeriksaan teknis ya. Jadi ini pemeriksaan terhadap komponen kendaraan yang harus diuji kelaikannya ya. Jadi ada dua, ada uji berkala pertama dan uji berkala lanjutan. Nah, jadi kalau uji berkala pertama itu pertama ada pemeriksaan kesesuaian identitas kendaraan ya. Jadi merek kendaraan, tipenya, kemudian nomor rangka, nomor mesin. Jadi kalau merek itu misalnya Daihatsu, kemudian tipenya apa kan macam-macam ya. Ada sport, SUV, MPV, station wagon, sedan atau coupe. Yaitu untuk tipe-tipe dan nomor rangka itu nomor yang berada di rangka atau sasis ya, atau tulang-tulangnya mobil. Kemudian nomor mesin, biasanya itu nomor mesin itu posisinya ada di blok silinder atau di blok mesin ya, di head silinder juga ada. Dan itu harus dilihat lagi di spesifikasi kendaraan, jadi tiap kendaraan itu beda-beda. Kemudian nomor 2, pemeriksaan kesesuaian dimensi kendaraan dengan sertifikasi registrasi uji tipe. Jadi jenis dan macam kendaraan tadi udah dibahas. Nomor 1, kemudian panjang total kendaraan ya. Panjang itu dari samping ya, berarti. Kemudian lebar total itu dari depan ya, kemudian tinggi total ya dari mana? Dari tanah ke tinggi ke paling tinggi. Rear overhang itu adalah biasanya jarak sumbu roda ya, sumbu roda ke bumper depan atau sumbu roda ke bumper belakang. Jadi rear overhang itu yang bagian belakang sumbu roda ke bumper. Kemudian front overhang jarak sumbu roda ke bumper depan. Kemudian dimensi ruang penumpang yaitu tinggi atap, lebar lorong, jarak, lebar dan jumlah tempat duduk, lebar dan tinggi pintu. Ini harus sesuai juga. Kemudian pengukuran berat kendaraan meliputi berat masing-masing sumbu roda. Jadi sumbu roda itu adalah titik tengah ya, titik tengah atau titik berat dari sumbu roda depan ataupun belakang. Nanti di total. Kemudian perhitungan dan penempatan daya angkut. Jadi kalau daya angkut itu kan ada berat kosong kendaraan berapa, berat orang berapa, penumpang, kemudian berat muatan atau barang itu berapa. Jadi diketahui berat maksimum, jadi jangan melebihi atau overload. Kemudian penetapan dan pengetokan nomor uji kendaraan. Jadi penetapan pengetokan kalau zaman dulu itu kalau sudah lulus uji biasanya nanti akan diberi tanda akhir ya. Kalau zaman dulu itu kayak di emboss atau di cat ya. Kalau sekarang itu cukup dengan stiker saja ditempel di bodi kendaraan atau di kaca. Kemudian uji berkala lanjutan. Prauji atau pemeriksaan kesesuaian identitas dulu ya. Seperti merek dan tipe ya, sama seperti uji yang pertama. Kemudian nomor rangka ya di sasis, kemudian nomor mesin yang tadi di blok sendiri silinder atau di kepala silinder, ataupun di tempat-tempat lain yang sesuai dengan pabrikan ya. Kemudian pemeriksaan kebersihan dan keapikannya juga diperiksa. Kemudian kesesuaian identitas kendaraan sesuai dengan STNK dan STUK. STNK surat tanda nomor kendaraan dan STUK surat tanda uji kendaraan ya. Jadi tanda nomor kendaraan itu plat nomor ya. Kemudian nomor mesin ya, nomor mesin tadi yang di mesin, kemudian nomor rangka yang di sasis. Kemudian nomor uji yaitu yang dari dinas yang menguji. Kemudian bagaimana badan kendaraan atau bodi itu diperiksa, kemudian kondisi kacanya itu yang kaca safety glasses atau yang biasa, kemudian penghapus kacanya, spionnya ada tidak, keadaan ban dan roda, sistem penerangannya bagaimana, alat pengendali dan indikator yang ada di dashboard ya. Tempat duduknya juga diperiksa, sumbu roda kelima untuk tempelan ya. Sumbu roda kelima itu biasanya kalau untuk mobil-mobil tertentu, misalnya SUV atau ini bisa juga untuk menarik, misalnya dia menambah lagi gandengan ya, misalnya untuk menarik motor ya. Jadi itu gandengan untuk mobil-mobil bukan truk ya. Kemudian ada drawbar untuk gandengan truk. Nah ini juga ini apa kayak batang bata untuk penyambung ke truk gandengan ya.
Kemudian ada tulisan atau perusahaan atau jurusan untuk angkutan penumpang umum. Jadi biasanya kendaraan yang diuji ini di Dinas Perhubungan itu adalah kendaraan-kendaraan yang untuk angkutan penumpang atau barang ya, untuk atau niaga. Jadi kemudian perlengkapan dan kelengkapan kendaraan yang standar. Kemudian yang kedua pelaksanaan ya, pengujian mekanis atau layak jalan. Jadi ini dilaksanakan di dalam kantor dinas ya, di dalam gedung dengan alat pengujian standar ya. Yang pertama adalah uji emisi, yaitu ada smoke tester dan gas analyzer. Jadi kalau smoke tester itu untuk mobil diesel yang berbahan bakar solar, jadi smoke tester ya. Kalau gas analyzer untuk kendaraan yang berbahan bakar bensin atau pertalite. Kemudian yang B, axle play detector under carriage. Jadi ini axle play detector ini untuk memeriksa bagian bawah kendaraan ya, misalnya suspensi ya, kingpin yaitu atau suspensi itu ya semacam shock absorber atau shock breaker ya, pegas-pegasnya berfungsi atau tidak. Kingpin itu sumbu rodanya ya, apakah masih standar sudutnya misalnya. Ball jointnya juga apakah masih bagi, yaitu untuk sambungan-sambungan dekat roda ya, ball joint. Kemudian alat uji daya pancar sinar lampu utama headlight tester. Jadi untuk mengetahui intensitas cahaya lampu jauh ya, lampu besar atau lampu besar atau lampu kepala ya. Jadi intensitas cahayanya bagaimana, dan juga mungkin untuk ketinggiannya ya, jarak sorotannya juga akan diuji. Kemudian ada lagi alat kebisingan suara ya, biasanya yang sering itu bisa jadi klakson ya, jangan terlalu keras atau malah kurang keras. Kemudian knalpot juga biasanya ada uji kebisingan juga. Kemudian yang selanjutnya alat uji rem utama dan rem parkir atau brake tester. Jadi untuk rem utama dan rem parkir itu, jadi misalnya remnya rem ini jangan sampai roda mengunci ya. Jadi begitu direm langsung roda mengunci, ini juga akan menjadi slip atau mungkin remnya malah blong ya. Sama juga dengan rem parkir ya. Jangan sampai nanti kurang pakem ya. Sedangkan axle load untuk mengetahui berat sumbu kendaraan bermotor ya. Jadi berat sumbu itu berarti titik berat atau titik tengah dari di antara dua roda ya. Kemudian alat uji akurasi kecepatan speedometer tester. Jadi untuk mengetahui kecepatan speedometer yang misalnya kendaraan itu dites kecepatannya, kemudian speedometer di mobil dengan speedometer di alat uji itu sama atau tidak. Jadi bila mana ada kesalahan, maka speedometer yang di mobil itu harus diperiksa lagi atau diganti. Nah, ini adalah contoh nomor rangka ya. Ini nomor rangka atau nomor bodi ini untuk kendaraan Daihatsu Terios ya. Ini nomornya ada di sebelah agak dalam ya, di sasis. Kemudian nomor mesin ini biasanya di blok silinder ya. Jadi disesuaikan di tiap-tiap kendaraan itu berbeda-beda ya. Ini adalah contoh nomor rangka dan mesin di Daihatsu Terios. Kemudian berat total ya, atau tonase ya. Jadi sumbu itu beratnya berapa, misalnya roda depan 4 ton, roda belakang 8 ton ya, biasanya di belakang itu untuk lebih berat. Jadi berat totalnya 12 ton. Jadi ini juga akan mempengaruhi daripada kelas jalan ya. Kalau misalnya mobil truk sekian ton itu hanya boleh melewati jalan-jalan tertentu, tidak boleh melewati jalan-jalan yang kelasnya di bawah standar untuk kendaraan truk. Kemudian smoke tester atau gas analyzer. Nah, smoke tester ini fungsinya untuk mengetahui kadar daripada gas buang ya. Jadi jangan sampai merusak ozon, jangan sampai merusak kesehatan ya. Jadi yang apa saja yang bisa diukur biasanya itu gas CO, CO2, O2 dan NO ya. Kalau CO itu karbon monoksida, CO2 karbon dioksida, O2 oksigen, dan NO itu nitrogen oksida. Jadi ada persentasenya. Jadi jangan sampai melewati ambang batas persentase yang diizinkan. Ya itu terkait dengan udara bersih ya. Jadi kalau di Eropa itu Euro 1, 2, 3, 4, mungkin sekarang udah Euro 6. Jadi standar kebersihan udara. Ya kalau misalnya melewati standar yang diinginkan, berarti ada masalah nih di sistem pembakaran, sistem pengapian ataupun dari jenis bahan bakarnya. Kemudian axle play detector tadi udah jelaskan bahwa untuk memeriksa sistem suspensi ya, contoh suspensi itu shock breaker atau shock absorber, kemudian pegas-pegasnya, kemudian kingpin ataupun sumbu rodanya, kemudian ada lagi ball joint atau sambungan-sambungan roda ya. Kemudian ada lagi
headlight tester. Jadi ini untuk memeriksa cahaya lampu jauh ya. Jadi intensitasnya itu jangan terlalu silau atau mungkin kurang terang ataupun sorotannya tidak sesuai jaraknya misalnya ya. Terlalu tinggi atau terlalu rendah. Ya. Nah, ini ada alatnya. Kemudian ini alat uji kebisingan klakson ya. Jadi klakson jangan terlalu keras ataupun terlalu kecil ya, untuk setiap kendaraan itu berbeda. Dan juga biasanya bisa digunakan juga untuk uji kebisingan knalpot ya. Gitu, sesuai standar atau tidak. Nah, ini adalah brake tester. Jadi mobil didudukan di suatu dudukan yang akan bisa berputar ya. Jadi nanti dites kendaraan itu kecepatannya, kemudian direm. Jadi jangan sampai remnya itu mengunci. Jadi kalau rem yang langsung mengunci itu berbahaya, bisa slip juga. Kemudian ada lagi, jangan sampai rem itu malah blong ya. Kemudian speedometer tester, yaitu nanti pada kecepatan tertentu dilihat speedometer di mobil apakah sama dengan kecepatan speedometer di alat penguji. Kemudian yang diukur juga adalah dimensi kendaraan. Overall length adalah jarak bumper depan dengan bumper belakang, jadi total ya, panjang kendaraan dari samping. Overall width adalah lebar keseluruhan kendaraan, jadi itu biasanya dilihat dari depan ya. Overall width itu tidak termasuk kaca spion ya. Kemudian overall height adalah tinggi kendaraan dalam keadaan kosong ya. Jadi kalau misalnya dalam keadaan terisi, itu mobil itu akan turun ya. Jadi tinggi sebelum ada penumpang, apakah tingginya masih standar. Kemudian wheelbase, jarak antara titik tengah roda depan dan belakang, jadi dari samping nih ya. Jadi tengah dari roda depan dan ya berarti wheelbase dilihat dari samping ya. Jadi sumbu roda depan dan sumbu roda belakang itu standar tidak. Kemudian tread adalah jarak antara titik tengah roda kanan dan roda kiri. Jadi roda kiri itu dari depan ya. Roda kiri dan kanan itu jaraknya berapa? Apakah masih standar? Kemudian overhang adalah jarak titik roda terhadap bumpernya. Jadi overhang sumbu roda terhadap bumper itu jaraknya berapa? Kemudian ada ground clearance adalah jarak terendah dari titik kendaraan terhadap permukaan tanah. Ya, jarak dari kendaraan paling bawah ke tanah ya. Kemudian body clearance, jarak terendah body kendaraan terhadap permukaan tanah. Ini body ya. Jadi ini body. Kalau yang tadi ground clearance itu dari komponen yang terendah, kalau body clearance itu body yang terendah ukuran ke tanah. Kemudian approach angle sudut yang dibentuk antara roda depan terhadap bumper. Ya, jadi roda depan dengan bumpernya itu ada sudutnya. Jadi ya mungkin ini pengaruhnya kalau nanti jalan nanjak atau turun ya. Gitu. Kemudian departure angle adalah sudut yang dibentuk roda belakang terhadap bumper belakang. Kemudian room width adalah jarak sisi permukaan bodi trim sebelah kiri dan sebelah kanan. Trim itu berarti bagian dalam kendaraan. Ya, bukan bagian luar. Kemudian room height adalah jarak ujung lantai kendaraan dengan atap kendaraan. Ya, berarti di dalam mobil juga masih indoor. Nah, ini ya kelihatan kan kalau A itu jarak total dari bumper, kemudian yang B itu jarak kiri dan kanan total, kalau yang E itu jarak sumbu roda kiri dan kanan, kemudian yang F jarak dari bumper ke sumbu roda depan dan bumper ke sumbu roda belakang. Kemudian yang G tinggi lantai ke bagian bawah kendaraan. Kemudian yang H tinggi dari bodi ke tanah ya. Kemudian yang I ini ada sudut antara bumper dengan sumbu roda. J juga sama, sudut antara bumper dengan sumbu roda belakang ya. Kemudian apalagi C itu tinggi keseluruhan kendaraan. Kemudian M tinggi kendaraan di bagian indoor dalam ya, atau dalam. Kemudian L lebar kendaraan di bagian dalam. Nah, itulah pengukuran yang dilakukan. Kemudian nomor rangka mobil. Ya, nomor rangka mobil itu biasanya terdiri dari 17 deret kombinasi angka dan huruf. Jadi untuk membuktikan keaslian. Jadi untuk membuktikan bahwa itu bukan mobil curian, hasil modifikasi atau beli di pasar black market atau pasar gelap. Jadi setiap pabrikan mempunyai nomor rangka itu posisinya beda-beda. Jadi harus harus melihat ke buku manual ya. Kemudian mobil itu ada yang model monokok, yaitu
Jadi nomor rangkanya itu di bawah kursi depan. Monocoque itu jenis mobil yang mana antara sasis atau rangka dengan bodi itu menyatu ya. Itu untuk lebih ringan ya. Biasanya mobil-mobil sekarang yang tahun 2000-an. Kalau model mobil sasis, jadi nomor rangkanya di bagian sasis. Itu untuk mobil-mobil yang mungkin tahun 80-90 ya. Ataupun mobil-mobil berat seperti truk gitu. Jadi mobil sasis itu antara rangka dan bodi itu terpisah. Kemudian untuk nomor rangka ada kode MHF. Biasanya itu produksinya di Indonesia. Kalau yang selain MHF adalah produksi luar negeri atau build up ya. Kalau dari luar negeri, kalau yang produksi Indonesia berarti assembling dari Indonesia ya. Kemudian cara cek nomor rangka mobil juga bisa secara online ya, dengan kemajuan zaman sekarang. Kemudian nomor mesin biasanya ada di bagian jantung pacu. Maksudnya jantung pacu itu ya itu mesin sebagai alat penghidup sebagai alat yang menghidup penghidupan awal untuk menggerakkan roda kan. Itu maksud jantung pacu ya, itu biasanya terdapat di blok mesin ataupun di blok silinder. Tapi juga nomor mesin itu ada di STNK, surat tanda nomor kendaraan, maupun di BPKB atau buku pemilik kendaraan bermotor. Jadi untuk membuktikan bahwa mobil ini adalah asli keluaran pabrikan. Kemudian juga nanti ada pajak 1 tahunan ya untuk perpanjang, kemudian ada pajak 5 tahunan. Jadi itu ganti plat nomor. Jadi biasanya kendaraan harus dibawa ke kantor Samsat ya, karena untuk registrasi atau daftar ulang untuk pengecekan nomor mesin dan rangka apakah masih sesuai atau tidak. Kemudian istilah-istilah tadi STNK udah jelas ya, surat tanda nomor kendaraan bermotor. STNKB tanda nomor kendaraan bermotor itu plat nomor ya. STUK surat tanda uji kendaraan, yaitu hasil uji yang di mana tadi di pengujian di dinas tadi ya. Biasanya itu untuk mobil-mobil angkutan ataupun untuk mobil penumpang. BPKB buku pemilik kendaraan bermotor. Kemudian faktur kendaraan adalah tanda bukti pembelian kendaraan. Kemudian BBN bea balik nama, yaitu proses penggantian nama pemilik. Biasanya mobil second atau ya mobilnya dibeli lagi sama orang, itu harus bea balik nama. Kemudian mutasi kendaraan bermotor, jadi mutasi ke daerah lain ya, yang berbeda kota misalnya atau provinsi. Kemudian PNBP ini adalah istilah-istilah ya, penerimaan negara bukan pajak. Perubahan registrasi itu penyesuaian registrasi dan identifikasi, misalnya ada perubahan alamat, nomor registrasi, perubahan bentuk, warna mesin, dan modifikasi lainnya. KIR, kalau ini tidak ada kepanjangannya, ini berasal dari bahasa Belanda KIR ya. Jadi rangkaian kegiatan melakukan uji kendaraan bermotor untuk menandakan kendaraan tersebut layak untuk digunakan di jalan raya atau ya untuk keamanan, keselamatan ya. Khususnya untuk kendaraan penumpang dan barang. Jadi kendaraan yang harus melalui uji KIR biasanya berplat kuning ya biasanya, tapi sekarang juga udah banyak mobil-mobil kayak Grab, ada ya kayak Grab gitu ya. Jadi ini harus mengikuti uji KIR ya. Jadi contoh kendaraan yang harus melalui uji KIR ya biasanya ada taksi, mobil sewa, mobil penumpang manusia atau ojek online, mobil truk pengangkut barang, bis, seluruh truk, jenis truk, mobil pick up ya. Jadi tanda uji KIR biasanya kalau zaman dulu diketok ya, atau di emboss, dicat ya. Tapi kalau sekarang itu mungkin mengurangi keindahan ya. Jadi kalau di kayak tanda-tanda lambang hasil uji KIR itu takutnya mengurangi keindahan ataupun harga jual mobil. Jadi sekarang tanda KIR-nya hanya perlu dalam bentuk stiker ya, ditempel di kaca ataupun di bodi kendaraan. Ya itu alhamdulillah materi untuk mengenai pengujian kendaraan bermotor sudah kita bahas. Nah, ini adalah contoh tanda uji KIR ya yang ditempel di bodi maupun di kaca. Ya, ini semoga bisa menjadi bermanfaat. Dan jangan lupa untuk di-subscribe ya. Jadi semoga menjadi amal ibadah buat kita semua juga. Ya, mohon maaf bila ada yang kurang jelas, terlalu cepat atau kurang dimengerti. Semoga ini bisa bermanfaat. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.